Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Oke ya, jadi buat teman-teman saya yang ada di grup harus tetap semangat ya. Nah ini ada satu koin yang cukup banyak yang request ya, yaitu Enter Meta World. Ya ini sih topiknya adalah Metaverse ya, setelah saya pelajarin tadi. Coba ya kita sama-sama perhatikan ya profilnya teman-teman. A virtual realm where you can build, socialize, learn, and advertise all in one destination. Jadi maksudnya adalah mereka ini lagi mau membangun Metaverse itu kan adalah virtual reality ya, kenyataan yang virtual. Kalau orang matematik pusing ini dengernya. Virtual ya virtual, realita ya realita, itu beda. Imajiner sama imajiner sama rasional itu berbeda kalau di matematik. Nah, ini maksudnya virtual reality. Jadi orang bisa melihat kenyataan ya, tapi di alam virtual. Singkat ceritanya adalah di alam imajinasi, gitu aja pokoknya. Nanti kamu akan disodorkan alat ya untuk dipakai seperti kacamata begitu. Tiba-tiba ya udah di alam virtual, udah di alam imajinasi, kira-kira seperti itu. Nah, saya mau jelaskan sedikit maksud tujuan mereka ini adalah membangun alam virtual tersebut, ya. Jadi pakai alat dia nanti, kamu bisa scan, jadi bisa di scan benda-benda tertentu, contohnya handphone, ya kan? Pakai alatnya itu nanti bisa di scan, tit. Nah, itu satu-satu dimasukin ke alam virtual. Jadi ada nanti handphone virtual seperti itu. Bentuknya persis seperti handphone kamu. Kira-kira begitu. Seperti itu kira-kira garis besar daripada si token ini atau si koin MetaWorld ini arahnya ke sana. Oke, teman-teman. Coba kita melihat dulu kekuatan sosialisasinya atau komunitasnya ya, teman-teman. Ini saya lihat baru 6.775, tapi saya rasa ini cukup pesat ya. Nanti kita lihat di Pocoin, dan ini 7.085 ya, hanya dalam satu bulan ini teman-teman. Kalau saya lihat di sini, ini kan saya udah copy paste ya, saya sudah siapkan. Jadi ticker code-nya itu, kode tickernya adalah Enter Meta ya kan. Ini kan baru launching kemarin tanggal 25 ya, sekarang kan tanggal 29 ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi baru 4 hari sebetulnya. Ya, teman-teman, ini saya setting chart saya ini dalam 12 jaman. Seperti itu ya. Dan berdasarkan pemantauan saya, ya dari sinilah ya, sampai sini, dia sudah pernah ke pump sampai 5.400 ya, hampir 5.500%. Jadi dia udah pernah ke pump sampai 55 kali lipat. Ya, bersyukurlah, beruntunglah mereka yang bisa langsung dapat first info ya, info pertama dari si apa ini Enter Meta ini. Ketika dapat sini ya kamu udah kaya lah, udah nyampe sini. Tetapi kalau kita lihat ya kan dia ngedam juga seperti itu ya, baru kemudian pump lagi sampai akhirnya ini loncat begini. Nah ini saya paling ngeri kalau ada chart loncat begini teman-teman, lompat jadi ada gap begini ya. Biasanya kalau di analisa teknikal mereka bilang biasanya ini gap ini akan ditutup. Nah, kalau dia udah lompat terbang begini, yang ngeri dia nutup gap ini, nutup gap sampai di sini. Nah, begitu loh, baru dia naik lagi rebound. Nah, bagi kalian yang nggak biasa melihat candlestick warna merah panjang-panjang begini, nanti bisa keganggu psikologisnya. Oke lah ya.
kita balik dulu. Itu dari analisa sedikit tentang teknikalnya ya. Coba kita kesini dulu ya teman-teman. Nah ini saya tadi udah tonton watch videonya. Nanti kalian bisa tonton ya teman-teman. Ini ada dipajang kok di sini. Nah coba kita lihat. Sebetulnya apa yang mereka mau buat? Yang pertama mereka ada 3 yang utama ya teman-teman. Yang pertama mereka membuat peta ya, meta dunia baru seperti itu kira-kira. Jadi bukan peta dunia yang sekarang yang kamu lihat teman-teman atau globe itu, bukan. Tapi dia bikin peta baru. Nah, seperti dunia baru lah. Nah, ini saya udah lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada peta baru dia bikin sendiri seperti itu. Jadi nanti kotanya disusun sendiri. Jadi seperti memang main game gitu. Kalau Anda pernah mainin game SimCity, ada kan game SimCity ya. Nah, itu kan ngebangun kota sendiri. Anda bisa punya konsep bagaimana. Nah, itu bisa taruh situ. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada Mayfair Heights, ini ada Galove Pass, apa ini nggak tahu. Seperti itu ya, Central. Ini ada Meta City di sini. Kira-kira begitu. Nah, coba kita baca teman-teman. 1 tambalan. Nah, ini agak kacau bahasa Indonesia. Individu setara dengan area 12 meter bujur sangkar dan akan memungkinkan Anda untuk membangun hingga ketinggian 18 meter. Saat diluncurkan, MetaWorld akan menampung 100.000 pets yang akan tersedia untuk dibeli langsung di pasar situs web kami. Pets akan dijual berdasarkan first come first serve ya, dan Anda akan memiliki kepemilikan tunggal atas pets yang telah Anda beli. Disimpan di dompet NFT pribadi Anda. Anda akan memiliki kemampuan untuk membeli, menjual, dan menukar pets MetaWorld kapanpun Anda mau. Ini sebetulnya ini konsepnya canggih dan mungkin belum ada ya yang seperti ini. Karena Metaverse ini kan masih baru juga ya. Baik Anda mengunjungi MetaWorld dengan headset VR Anda. Nah ini headset ini nanti yang kita akan lihat teman-teman. Pilihan Anda atau sekedar menjelajah menggunakan browser web Anda, penjelajahan tidak pernah semenarik ini. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kan tadi kan udah dibilang ya, konsepnya adalah coba kita lihat tadi. Konsepnya kan gini. Anda bisa membangun kota di alam virtual, bersosialisasi di alam virtual, belajar di alam virtual, dan beriklan di alam virtual. Pokoknya mereka mau membuat satu kehidupan yang berada di alam virtual, alam imajinasi lah kita bilang ya. Ketika kamu memakai alat itu ya di alam virtual, tapi persis seperti kehidupan kita sekarang ini, begitu. Jadi mungkin bisa jalan-jalan, olahraga, bercakap-cakap, mandi dan seterusnya. Pokoknya mirip seperti yang kita alami sekarang di alam virtual, alam realita ini. Alatnya ya itu pakai scanner itu nanti teman-teman. Seperti itu. Jadi mereka mau scan semua ini benda-benda yang ada di alam fisik supaya masuk ke alam virtual, kira-kira begitu. Ya, ini contohnya bisa membangun, ya kan? Seperti itu, teman-teman. Nah, ini nanti videonya teman-teman bisa baca ya. Seperti itu. Ini seperti ada tempat tidur, tapi kan Anda bisa melihat pinggir-pinggirnya ini kan kayak ada cahaya-cahaya ya. Itu menunjukkan dia bukan real begitu di alam virtual. Jadi ada tempat tidur virtual, berarti bisa tidur virtual, ya kan? Saya belum bisa membayangkan bagaimana itu nanti makan virtual. Ya, yang bahaya adalah pacaran virtual, teman-teman. Saya nggak ngerti itu pacaran virtual, nikah virtual. Waduh, itu gimana itu? I still cannot imagine that. Saya terus terang belum bisa bayangkan ya. Terus mungkin nanti ada uang virtual, hewan virtual. Waduh. Nah, coba Anda menerawang sedikit ke masa depan ya, seperti konsep mereka ini bagaimana ya gitu. Nah, kalau misalnya ke dunia anak-anak misalnya, ada main layangan gitu, main layangan virtual. Terus kalau mau minum virtual, wah semua serba virtual. belum bisa kebayang lah pokoknya ya, seperti itu, terlalu canggih begitu. Oke? Nah, itu satu. Ini adalah yang tentang peta. Tadi kan ada 3 ya. Ya, itu satu tentang MetaWorld. Sekarang custom NFT skins. Jadi misalnya ini NFT skin. Jadi orang-orangan lah ya, orang-orangan kalau mau dibilang boneka nggak bisa bergerak. Ini orang-orangan dan mungkin Anda akan mengira ini robot begitu, tapi ya memang sih ini pasti berbeda ini performanya dengan kita sebagai manusia fisik, tapi bisa dibikin mirip seperti itu. Jadi
bisa berjalan. Ini manusia-manusiaan lah, kira-kira begitu ya. Nah, virtual juga, NFT skins. Ya, coba kita Indonesiakan dulu, teman-teman. Pokoknya semua mau dibikin virtual loh, teman-teman. Jadi, saya terus terang belum mampu menerawang yang lebih detail untuk ke masa depannya ya, teman-teman. Karena di virtual, terus terang yang bagi saya yang belum saya mengerti bagaimana mereka bisa menghargai privasi ya. Atau apakah di alam virtual itu tidak ada privasi, kira-kira begitu kan? Kan mereka mencontoh kehidupan real. Kita di kehidupan real kan ada privasi, teman-teman. Orang yang kamu nggak kenal kan nggak boleh masuk ke rumah kamu. Tapi karena ini alam virtual, saya belum tahu apakah ada regulasi-regulasi yang mungkin menghambat orang atau melarang orang untuk masuk ke rumah virtualnya, rumah virtual orang lain gitu. Belum ngerti saya sampai sejauh itu saya ya. Nah, tapi coba kita ini gitu loh. Kita coba perhatikan. Temukan dan beli kulit NFT terpanas yang tersedia di blockchain. Jadi berarti misalnya Anda ya, si A, dia masuk di alam virtual seperti inilah misalnya performanya. Jadi kulitnya bisa dipilih, misalnya Anda mau yang ini kulitnya warna coklat seperti ini, atau warna abu-abu kulitnya, atau warna kayak gini nih, ini warna biru atau apa. Inilah dia, begitu. Jadi coba aja kalau bayangkan ini adalah Anda seperti itu. Jadi kulitnya bisa digonta-ganti. Lucu juga ya, kita di alam fisik mana bisa gonta-ganti kulit kita, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini mirip-mirip konsep game. Kalau di game sih udah biasa orang seperti ini, teman-teman. Customnya diganti, ya apa segala macam diganti, ya biasa ya. Nah, apakah Anda ingin mendekorasi tambahan Anda, mengalokasikan nama Anda sendiri, mendandani avatar Anda, ini maksudnya ya, melengkapi diri Anda dengan senjata, atau mendapatkan hadiah sesama pengguna MetaWorld, ya, kami akan merilis putaran edisi terbatas skin NFT untuk Anda dapatkan. Kami juga akan menyembunyikan beberapa koleksi NFT paling langka di MetaWorld agar orang-orang dapat menemukannya, tetapi itu tidak mudah. Penjaga pencari. Nah, ini versi cewek ya, ini versi cowok, kira-kira begitu. Nah, ini kan ya kan mukanya kan sama, cuman kulitnya beda-beda gitu. Yang pasti kalian harus tetap sadar loh, teman-teman, kalau kamu pakai ini bermain beginian, kamu harus sadar ketika di tempat beginian itu alam mimpi, alam imajinasi ya. Nah, seperti itu. Alam real kita ya tetap begini ya, membangun. Nah, ini tadi saya udah kasih tahu ya. Kemudian yang ketiga, ini dia ya. Tadi kan ada 3 ya, ini. Nah, ini our 3D scanner. Ini alat scannernya, teman-teman. Ya, our 3D scanner. Our metrology grade MetaWorld 3D scanner, a handheld portable device that allows you to scan and generate virtual object from the real world. Nah, jadi dengan memakai alat ini, Anda bisa men-scan. Contohnya tadi saya bilang handphone. Begitu di-scan, ditembak titit, itu langsung masuk ke alam virtual. Ya handphone. Contohnya misalnya Anda punya handphone Xiaomi misalnya. Titit, langsung muncul. Di alam virtualnya udah ada gitu. Jadi seperti copy paste, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, canggih sekali sih konsepnya ya, teman-teman. Cuman mungkin kalau saking canggihnya, nggak tahu apakah kalian bisa mengikuti atau tidak. Nih ya. Seperti itu. Nah, ini alatnya. Perangkat portable genggam yang memungkinkan Anda memindai dan menghasilkan objek virtual dari dunia nyata. Nah, jelas loh dibilang sini, menghasilkan objek virtual dari dunia nyata dan memasukkannya ke dalam MetaWorld. Jelas ya, teman-teman, gitu. Jadi, saya rasa nanti kita kalau di dunia alam MetaWorld ini jadi kayak orang main game aja begitu. Nah, kalau game biasa kan ada gamenya, kamu jalanin software game itu kan. Tapi kalau ini enggak begitu. Ya seperti dunia nyata karena di scan seperti itu ya. Nah, seperti real tapi virtual, virtual tapi dari alam real, kira-kira begitu ya. Pemindai ini scannernya. Disinilah kami menonjol. Saat ini dalam pengembangan adalah pemindai MetaWorld 3D tingkat metrologi kami. Perangkat portable genggam yang memungkinkan Anda memindai dan menghasilkan objek virtual dari dunia nyata dan masukkannya ke MetaWorld. Apakah Anda memindai tubuh fisik Anda, interior rumah Anda, nah ini yang saya bilang tadi ya, mobil Anda, atau apapun dalam hal ini, perangkat lunak berpemilik kami kemudian akan menerjemahkan render Anda menjadi aset NFT. Nah, jadi misalnya mobil
Ya, seperti itu Anda scan. Nanti jadi ada NFT mobil Anda, misalnya BMW X5 begitu loh ya. Titit di scan. Jadi di alam metaverse-nya jadi ada NFT X5 BMW, kira-kira begitu ya. Yang sangat akurat yang kemudian dapat Anda masukkan ke alam metaverse. Wih, canggih sekali alat ini ya. Oke. Serbaguna ya, ini keterangan-keterangan tentang alat scannernya ini. Ketepatan menggunakan pemindai metode 3D, semudah merekam video dan kecepatan rekonstruksi 3D hingga 75 bingkai per detik. Akurat lah ya, gitu. Nah, ini adalah di video ini dikasih contoh ya. Ini saya nggak bisa putar karena ada musik pengiringnya, nanti saya terkena copyright lagi. Ya, Anda bisa putar sendiri ya. Tadi saya udah tonton. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin ya, frequently asked question, mungkin kita perlu perhatikan juga, teman-teman. Nah, ini contohnya. Dengan token kami, pengguna dapat memperoleh penghasilan. Nah, apa yang membuat metaverse unik? Jawabannya, dengan token kami, pengguna dapat memperoleh penghasilan pasif hanya dengan memegang token Enter Meta. Ini kemudian dapat digunakan dalam metaverse untuk membeli kulit. Nah, tuh, tadi udah ya. Itu avatar Anda. Jadi nanti mungkin ketika Anda masuk, kulitnya ingin dipercantik dari hitam jadi putih misalnya. Ya, yang kurang ganteng jadi ganteng banget gitu. Mungkin begitu maksudnya ya. Nah, pakailah ini si token Enter Meta ini. Kira-kira begitu, teman-teman, dan berinteraksi dengan banyak cara lainnya. Mengapa kita membangun pemindai? Saya percaya bahwa kekerapan akan memainkan peran penting dalam keseluruhan pengalaman dalam metaverse. Apapun yang dapat Anda pindai secara fisik, dapat Anda bawa ke dunia maya. Wih, ngeri loh. Gitu. Apa? Dia bilang, teman-teman, apa saja yang kamu scan, itu bisa langsung ada duplikatnya secara virtual di alam virtual. Luar biasa ya. Coba kita bayangkan. Apa kira-kira benda yang paling kecil ya? Semut misalnya. Waduh, gimana itu kira-kira ya? Kalau kamu scan semut, tiba-tiba di alam virtualnya ada semut. Segede apa semut itu? Air ya, hal-hal yang mungkin coba ya kita bayangkan gitu. Apa kira-kira yang paling sulit untuk di-scan menurut Anda? Ini berandai-andai dulu ya. Kalau asap di-scan bisa nggak ya? Seperti itu. Udara gitu, gimana caranya udara di-scan ya? Nah, saya belum ngerti gitu ya. Nah, nanti Anda bisa lanjutkan ini, apakah Anda mengadakan acara pembakaran manual? Oh iya, burn maksudnya. Kami belum merencanakan, jadi mereka belum ada rencana, teman-teman. Memangnya berapa sih supply-nya? Supply-nya 1, 2, 3, 4. Oh, 1 kuadriliun. Ya, oke. Belum ke arah sana. Berapa slippage? Oke, pendapatan pasif. Oke, ini slippage-nya 11% ya, teman-teman. Oke, berapa banyak token tersedia? 1 kuadriliun. Nah, kami membakar 50% pada awal. Oh, mereka ngeburn di 50% awal. Pertukaran apa? Exchange maksudnya ya, yang terdapat di Enter Meta. Pancake Swap ya, berarti ini bisa diperjualbelikan. Anda bisa belinya di Pancake Swap, udah jelas loh ya. Kami sudah dalam pembicaraan dengan beberapa bursa utama dan akan mempercepat proses listing. Oke, maksudnya mereka mau listing di exchange ternama, begitu loh teman-teman. Ya. Oke, terus apalagi yang bisa kita pelajari di sini? Tokennya. Nah, ini tadi udah ya, teman-teman. Nah, ini timnya ya. Our founding team. Nah, ini ada si Richard Bianchi, CEO-nya ya, The Future is Virtual. Simon Hobbs, nanti kalian cari di Google ya data-data orang ini. Jangan langsung main hajar aja dulu. Ya, cari dulu ini data-data jati dirinya Simon Hobbs. Ya, karena ini terlalu canggih juga, nggak bisa juga kita langsung main nyelosor aja. Lori Danespot, Smith, regular compliance, don't stop until you are proud. Waduh, Desmond, focus on progress, not the problem. Oke lah, filosofinya. Ya, ini, oh ya, ini satu lagi teman-teman. Ini adalah roadmapnya. Roadmapnya di fase 1 ini udah selesai ya. Fase 2, nah kita berada di sini sekarang. Jadi komunitas mencapai 10.000 orang. Nah, tadi itu komunitasnya belum ya. Belum sampai 10.000 orang. Ini kan baru 6.700 ya. Oke. Smart contract audit completed. Oh, berarti mereka on progress ini teman-teman. Lagi mau diaudit. List on major coin tracking website. First checks exchange listing in Enter Meta. Oke. Website refresh. Oke, nanti fase 3 ini websitenya mungkin akan di-update ya teman-teman. Kemudian initial beta, community listing on other check.
Oke, nanti kalau saya cek sih, saya cek tadi belum ada di CMC atau di CG ya. Nah, mungkin nanti mereka di fase 3 kali ya. Oke, 3D scanner prototype loh. Woi, nah ini yang tadi saya bilang teman-teman. Jadi nanti di fase 4 ini mereka mulai akan betul-betul meluncing prototipe dari 3D scanner itu, dan mungkin langsung praktek lah ya. Coba di tetot langsung masuk. Further business development. Nah, mungkin mereka akan ada pengembangan bisnis lagi nanti yang berikutnya. Nah, saya yang belum tahu nih, ini fase 4 ini di kuartal keberapa ya, teman-teman, diikuti aja. Oke, itu dari websitenya yang kita bisa lihat. Nah, dari Pocoin ya, teman-teman, kalau saya lihat ini holdernya masih sedikit ya, masih 3011 ya. Masih 3011 kalau kita lihat ya, di sini burn 51% ya. Kemudian pancake swap, coba kita perhatikan. Saya sih nggak melihat ada wallet yang similar ya, seperti itu. Oke, coba perhatikan teman-teman, 3011 ini baru address-nya ya, holdernya begitu. 3011, tetapi dari mulai dia launching kan di sini nih. Anggaplah di sinilah ya, ini sampai detik ini itu sudah berhasil meningkatkan sampai 4000%. 4000% itu berarti kan 40 kali lipat. 40 kali lipat padahal dia cuma 3000 begitu. Nah, kalau kita lihat walletnya tadi, ini kan di burn ya. Di burn berarti yang circulating itu kan 49% ya. Nah, dari 49% ini yang pentolan-pentolannya ya ini nih. Nah, 20 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 20,4 triliun ya. 1, 2, 3 ya. Ada yang punya 20,4 triliun, 14 triliun, luar biasa ini ya. Dari circulating 49 ini di pancake swap, mungkin ini liquidity kali ya. Nah, berarti ini 55 lah, 55. Berarti sisanya 45. Dari 45 circulating, si kawan ini 2%. Nah, ini wheels-nya teman-teman. Jadi kalau Anda beli ini, yang harus Anda waspadai ya ini nih, nomor 3 sampai ya nomor 8 lah atau nomor 10 ya. Yang jumlahnya triliun-triliun ini teman-teman. Itu ya. Oke. Nah, kalau ditanya pendapat saya, menurut saya ini udah cukup mahal ya. Kalau Anda tertarik ya, proyeknya memang belum ada proyek yang seperti ini ya. Mungkin ini masih baru gitu. Saya juga baru mereview ini, Enter Metaverse ini. Ini kan intinya visi mereka memasukkan, tanda kutip lah ya, memasukkan benda nyata ke alam virtual gitu. Tanda kutip loh ya, memasukkan gitu. Memasukkan benda fisik nyata ke alam mimpi, ke alam imajinasi, pakai 3D scanner tadi. Itu tujuan mereka ya. Nah, jadi kalau menurut saya proyeknya memang canggih, tapi harganya bagi saya kalau udah terbang ribuan-ribuan sih agak kurang nyaman gitu. Kalau Anda di sini ya, kalau dia ngedam sampai sini kan ya kita pusing juga gitu. Nah, kalau pendapat saya, kalau Anda tertarik ya setidaknya turun dulu lah gitu ya. Turun dulu misalnya sampai sinilah gitu ya. Ini turun 45 sampai 50%, 50% lebih bagus. Nah, di sini lebih bagus. Turun di sini gitu ya. Nah, turun di sini gitu, sehingga ya dari dia launching itu ke harga bidikan kita ya 2000% lah ya, masih boleh lah, karena ini kan basisnya teknologi gitu loh ya. Hampir mirip dengan game teknologi itu kan minat orang itu, atensi orang itu kan tinggi. Kalau Anda mengharapkan supaya dia ngedam sampai sini lagi, saya nggak tahu bisa apa enggak ya, seperti itu ya, karena dia minatnya tinggi. Jadi walaupun Anda lihat ini holdernya dikit, tapi ngeholdnya kan kayak gini nih, lumayan gitu loh. Makanya harganya langsung ngepumpnya jauh gitu. Oke teman-teman, jadi secara garis besar kalau proyeknya sih menurut saya menarik, tetapi harganya ya udah agak mahal. Tapi kalau Anda mau coba ya boleh. Ini kan udah candlenya udah merah ya, tapi ingat sedikit aja, ini kan udah mahal gitu loh. Ini yang saya ngeri ya, gap ini ya, Anda sebaiknya tunggu dulu, begitu tutup dulu gap baru ambil gitu kalau yang berminat. Oke teman-teman, segitu aja ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, jangan gunakan uang panas tapi uang dingin, and see you at the top.